Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Surah Al-Baqarah ayat 188. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan pernah memakan siapa kalian semua akala ya'kul kapan saja amwalakum kepada harta-harta kalian bainakum di antara kalian bil batil dengan cara yang batil. Allah menyampaikan amwalakum bainakum sebagai gambaran bahwa kita ini ketika memerlukan harta, ada kalanya harta itu datang dengan sendirinya, ada kalanya perlu kita berhubungan antar sesama manusia. Allah mengirim harta kita melalui orang lain atau hartanya orang lain melalui kita. Artinya melalui berusaha hubungannya dengan orang lain. Dalam hal berusaha seperti itu tidak boleh dengan cara yang batil. Wa tudlu biha ilal hukam. Meskipun kita sudah minta, apabila terjadi sesuatu, kita datang ke suatu pengadilan, lalu diproses, lalu kita menang. Meskipun itu menang, kalau itu sesuatu yang tidak baik dan tidak benar, tidak boleh kita berpegangan karena hukum menang lalu harta menjadi halal. Tidak, apabila itu didapat dengan suatu yang tidak baik, curang, khianat, penuh dengan tipuan, maka itu tidak berubah menjadi halal. Litakulu fariqam min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun. Kalau kita sampai memakan harta hasil seperti itu namanya memakan harta dengan cara dosa. Wa antum ta'lamun, hati kecil kamu enggak bisa dibohongin bahwa itu dosa meskipun sudah proses pengadilan menang. Al-Baqarah ayat 188. Wa minal akli bil batili ay yaqdiya al qadi laka wa anta ta'lamu annaka mubtilun fal haramu la yasiru halalan bi qada'il qadi. Suatu ketika menurut Ummi Salamah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, innakum sesungguhnya kalian takhtasimuna, yaitu mengadukan masalah siapa kalian semua ilayya kepadaku. Wala'alla ba'dakum, dimungkinkan sebagian kalian ayyakuna, yaitu alhana, lebih pintar ngomongnya bihujjatihi min ba'din, dari sebagian. Faqadha lahu ala nahwi ma asma'u faman qata'tu lahu min haqqi ahihi syai'an fala ya'khudhu fa innama aqta'u lahu qit'atan min nar. Kalian berperkara, kalian lebih pintar bicara padahal itu kebohongan, lalu tanpa sengaja
dimungkinkan seorang hakim menghakimi sesuatu menurut penjelasan yang telah engkau berusaha maksimal meyakinkan kepada hakim sehingga hakim mengabulkan permohonan Anda, maka jangan pernah mengambil hal yang seperti itu karena itu barang haram. Dan apabila kita memakan hasil seperti itu adalah memakan sesuatu yang haram. Bukhari 2458, 2680, 7181, 7185, Muslim 1713, Abu Daud 3583, Tirmidzi 1339, An-Nasai juz 8 halaman 233, Ibnu Majah 2317, Malik juz 2 halaman 719, Asy-Syafi'i juz 2 halaman 178, Ahmad juz 6 halaman 308, Ad-Daraqutni juz 4 halaman 239, Ibnu Hibban 5070, 5072, hadisnya marfu dari Ummi Salamah, innama ana basyarum mithlukum, dan seterusnya. Jadi jangan sampai kalian mengajukan sesuatu perkara kepada Nabi yang sesuatu itu yang tidak baik dan tidak benar, khawatir sebagai manusia biasa Nabi umatnya maksudnya terpengaruh dengan argumentasi yang kalian berikan padahal itu tidak baik, khawatir menghasilkan keputusan yang tidak baik lalu haram semuanya. Nabi memperkuat inna dima'akum, bahwasanya darah, karena dari suatu keputusan yang zalim melahirkan pertumpahan darah, wa amwalakum, harta haram akibat pengajuan dan keputusan yang haram, wa aradakum, harga diri, melahirkan harga diri, menginjak-injak harga diri orang dengan cara yang zalim, alaikum haram. Itu alaisal baladul haram, qulna bala, faqala inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum bainakum haram kahurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha ala liyuballigh asyahidu minkum al-ghaibah ala liyuballigh asyahidu minkum al-ghaibah fa inna syahida asa ay yuballigha man huwa a'lahu minhu. Hadis Bukhari 67, 105, 1741, 3197, 4000, 4006, 4662, 5550, 7078. Itu disampaikan oleh Nabi waktu haji wada agar kita terhindar dari kecurangan, saling menjaga kerukunan, kedamaian, saling bantu, lalu menyampaikan suatu ilmu yang bermanfaat sekecil apapun kepada orang yang belum sempat mengaji karena suatu hal, tapi yang menyampaikan tidak boleh menggurui atau merasa paling baik, paling benar, karena mungkin saja yang belum mengaji itu lebih faham, lebih mengerti dari yang ngaji. Ala liyuballigh wasyahidu minkum al-ghaiba fa inna syahida asa ayyuballigh man huwa a'lahu minhu. Muslim 1679, Abu Daud 1948, Ibnu Majah 233, Ibnu Huzaimah 1952. Artinya menyampaikan sesuatu itu dengan penuh kasih sayang. Ibnu Hibban 3848, hadis dari sahabat Abi Bakrah waktu khutbati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam am hajjatil wada. Ini penafsiran seperti ini ada di dalam tafsir Al-Qurtubi juz 2 mulai dari halaman 335 di sebelah kiri hingga 338 di sebelah kanan. Bainama Rasulullah, berikutnya yaitu Al-Quran ayat
Surah Al-Baqarah ayat 149. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil ahillah. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Walaysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha. Walakinnal birra man ittaqa. Wa'tul buyuta min abwabiha. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Mereka bertanya kepadamu wahai Nabi, anil ahillah, tentang hilal, bulan. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Bulan itu untuk memberitahu kepada manusia tentang waktu-waktu yang diperlukan bagi manusia, termasuk wal hajj, waktu tiba haji, bulan haji. Walaysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha. Kalau salat itu perjalanan matahari masuk dan tenggelamnya matahari, tergelincir matahari. Kalau haji itu bulan, kecil, membesar, mengecil. Walaysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha. Orang baik itu bukan orang yang datang naik masuk ke rumahnya dari atas, dari atap. Karena dulu orang itu menganggap baik kalau habis haji itu naik ke rumahnya itu dari atapnya. Dia beranggapan supaya simbol pembalikan yang awalnya tidak baik setelah haji menjadi orang baik, yang biasanya masuk dari pintu depan malah masuk dari atas atau pintu belakang. Bukan begitu. Gak usah aneh-aneh. Orang baik itu ya sudah tinggal mengikuti perintah Allah, menjauhi larangannya. Gak usah memaksakan diri berlebihan yang tidak manusiawi. Walakinnal birra man ittaqa. Orang baik itu adalah orang menjaga kebersihan zahir maupun batin sesuai Al-Quran dan As-Sunnah. Wa'tul buyuta min abwabiha. Kalau masuk buyut, beberapa rumah itu dari pintunya saja. Buyut itu rumah, baitun jamaknya buyut. Kadang-kadang nenek, kakek itu dibilang buyut karena kalau udah kakek-kakek, nenek-nenek itu kan memang dia udah tenang di rumah. Kalau belum jadi kakek-kakek, nenek-nenek biasanya suka nggak tenang berada di rumah. Wattaqullah, dan takullah siapa kalian Allah, kepada Allah, la'allakum, agar kalian tuflihun, yaitu beruntung. Al-Baqarah ayat 189. Tafsir Al-Qurtubi juz 2 halaman 339 sampai 344 di sebelah kiri. Dari kiri sampai ke kiri. Lalu diantaranya menurut sahabat Ibn Abbas, Nabi menyampaikan, bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubuh. Di saat Nabi khutbah, idan tiba-tiba huwa Nabi birajulin, yaitu adapun Nabi birajulin, yaitu bertemu dengan seorang laki-laki, qaimin, melihat seorang yang berdiri terus fi syamsi, di matahari. Fasa'ala anhu, saat Nabi berpidato, ada orang yang memaksakan diri berdiri di bawah terik matahari. Fasa'ala, maka bertanya siapa Nabi, anhu, tentang laki-laki yang memaksakan diri di bawah terik matahari. Faqalu, maka mereka menjawab, huwa Abu Israil, itu seseorang. Lalu nadhara ayyakumah, orang itu Abu Israil itu bernazar ayyakuma, untuk terus berdiri, wala yaquda, dan tidak mau duduk. Nazar maunya berdiri, tidak mau duduk. Wala yastadhilla, tidak mau dia berteduh, maunya tetap di terik matahari. Yang ketiga, wala yatakallama, dan wala yatakallama, nazar untuk tidak berbicara, jadi maunya diam terus. Berikutnya bernazar wa yasuma, agar berpuasa terus. Faqalan nabiyyu, maka bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muru, memerintahkanlah siapa kalian semua sahabatku kepada laki-laki itu, fal yatakallam, agar dia membatalkan nadarnya. Itu berbicaralah. Waktu bicara, kalau diperlukan. Kalau nggak diperlukan, diam. Nggak boleh diam terus.
Ketika Anda merasa hebat karena bisa diam, bicaralah seperlunya. Ketika Anda merasa hebat kebanyakan bicara, berhentilah. Wal yastadillah, dan hendaklah berteduh. Enggak boleh memaksakan diri di bawah terik matahari. Badan kita menjadi kering, tersengat. Badan kita punya hak untuk berada di tempat yang teduh. Wal yaq'ud, duduklah. Ini kaki punya hak untuk diistirahatkan. Duduk, nggak boleh berdiri terus. Wal yatimma saumahu, lalu sempurnakan puasanya. Jadi jangan dibatalkan, kalau kuat lanjutin. Kalau soal nadar itu, nadar kalau nggak bener ya nggak boleh dilanjutin. Kalau mau ditebus ya puasa 3 hari, nggak usah berturut-turut atau kapan begitu. Fa'abtalan nabiyyu, nadar meskipun baik, kalau ada yang lebih baik ya lakukan yang lebih baik. Fa'abtala, maka membatalkan an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam maka ghaira qurbatin mimma la asla lahu fi syari'atihi wa sahha ma kana qurbatan mimma lahu nadhirun fil faraidi was sunan. Itu ada di dalam Bukhari 6704, Abu Daud 3300, Ibnu Majah 2136, Ibnu Hibban 4385, Ad-Darqutni juz 4 halaman 161 162, hadis dari sahabat Ibnu Abbas. Demikian, mudah-mudahan kita melakukan yang terbaik dan tidak memaksakan diri, lakukan menurut kemampuan. Terus kita naikkan volume ketakwaan kita dan hubungan baik kita sama manusia. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab.